dalam rangka kami melakukan konferensi pers untuk melaksanakan proses pengumuman daftar calon sementara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses pengumuman ini dia melalui mekanisme proses tahapan. Jadi pertama kita mulai dengan pengumuman bakal calon, mulai dari tanggal 24 April sampai dengan 30 April. Selanjutnya kami melakukan proses pengajuan bakal calon, di mana partai politik melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei. Setelah kami melakukan proses pengajuan bakal calon, kami mulai melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi tentang bakal calon atau caleg-caleg yang berasal dari partai politik peserta pemilu. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada 18 partai politik. Nah, setelah kita melakukan verifikasi, kita menemukan ada berkas-berkas bakal calon anggota legislatif yang memang belum dinyatakan memenuhi syarat, sehingga kita kembali lagi menyampaikan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan. Nah, melakukan perbaikan itu kemudian dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 6 Agustus 2003. Jadi ada bakal calon legislatif yang administrasinya belum lengkap, KPU Kabupaten kembali mempersilahkan partai politik untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian setelah itu kami masuk dalam proses verifikasi administrasi perbaikan. Proses verifikasi perbaikan dan kembali melakukan verifikasi administrasi lagi. Kemudian kami menemukan juga bahwa ada partai politik juga yang syarat administrasinya juga belum terpenuhi, sehingga kami berdasarkan PKPU 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kembali dibuka untuk proses pemberkasan verifikasi atau pencermatan lagi yang berkaitan dengan nomor urut, tanda gambar, foto tidak sesuai, itu diberikan kesempatan kepada partai politik lagi untuk melakukan perbaikan yang dimulai dari tanggal 6 Agustus sampai dengan 11 Agustus. Nah, setelah 6 sampai 11 Agustus selesai, kami masuk dalam proses penyusunan dan penetapan daftar calon sementara. Proses penyusunan dan daftar calon sementara yang dimulai dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 18 Agustus. Dan puji Tuhan, pada kesempatan kemarin kami dalam rapat pleno tertutup memutuskan untuk menetapkan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan rapat pleno kami memutuskan untuk menetapkan dari 443 bakal calon anggota DPR yang dinyatakan lolos dan diumumkan dalam daftar calon sementara sebanyak 436 yang tersebar dalam 18 partai politik. Ada partai politik yang mengusulkan berdasarkan 25 kursi, yaitu 3 dapil. Ada juga yang mengusulkan cuma 2 dapil. Ada juga yang memang mengusulkan juga partai bakal calon legislatifnya yang memiliki ketentuan misalnya dapil 1 10 kursi, dapil 2 6 kursi, dapil 3 9 kursi. Ada juga yang mengusulkan tidak sesuai dengan itu, diamankan juga dalam PKPU dan juga bahwa bisa mengusulkan lebih dari sampai 100% atau bisa kurang juga dari 100%. Yang demikian, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada media online dan secara khusus juga Bapak Ibu wartawan yang sudah dapat kesempatan ini bahwa kami KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menetapkan dan mengumumkan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan total keseluruhan 436. Dalam proses masa pencermatan kami menemukan lagi ada bakal calon legislatif yang syarat administrasinya tidak memenuhi syarat, sehingga kami memutuskan untuk mentemeskan yang bersangkutan sehingga tidak diakomodir untuk masuk dalam pengumuman
daftar calon sementara. Adapun pengumuman daftar calon sementara dimulai dari hari ini pada tanggal 19 Agustus sampai dan dengan 23 Agustus. Dan selain pengumuman itu, kami juga menyampaikan kepada publik untuk menyatakan atau memberikan masukan dan tanggapan masyarakat terkait dengan bakal calon dari 436 tersebut. Mekanismenya nanti bisa disampaikan ke kami atau lewat website kami dengan menyampaikan identifikasi yang lengkap seperti itu. Dan saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Masukan dan tanggapan masyarakat itu dilakukan dari tanggal 19 Agustus sampai dan dengan 28 Agustus, jadi selama 10 hari. Sedangkan pengumumannya itu 5 hari. Jadi kita masih memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat selama 10 hari. Sehingga ketika saat masukan dan tanggapan masyarakat itu masuk, kami akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap kebenaran dari masukan yang diberikan kepada kami untuk dalam rangka melihat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkualitas, karakternya juga independen, mandiri, dan sebagainya. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Juga bahwa memang dalam PKPU dan Juknis 996 diharuskan kepada kami untuk menyampaikan kepada media massa dan media elektronik. Nah, yang kami saat ini sudah umumkan melalui media massa, yaitu melalui Ambon Express, dan media elektronik melalui RRI Samlaki. Dan kami juga akan menyampaikan kepada media lewat akun kami juga, website KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bisa melalui website, bisa melalui FB, bisa melalui Instagram, maupun media sosial lainnya yang ada di akun KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan memang dalam regulasi juga bahwa dalam menyampaikan pengumuman kepada publik secara khusus kepada media massa memang tidak mengisyaratkan untuk menampilkan foto, cuma nama partai politik, gambar partai politik, daftar nomor urut caleg dan nama caleg serta alamat dari caleg tersebut. Nah, itu yang kami publikasikan ke media massa melalui Ambon Express dan dibacakan melalui media elektronik, yaitu RRI Samlaki. Sedangkan untuk fotonya itu nanti melalui akun resmi KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, karena memang berkaitan juga soal dengan efisiensi anggaran yang memang menjadi terbatas, sehingga memang dalam hal publikasi juga dilakukan seperti itu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan masuk dalam diskusi.